Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua, amin. Haleluya, kita bersyukur karena berkat dan anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Haleluya, amin. Mari kita teduhkan setiap hati kita mau datang, kita mau beribadah, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan yang kita bawa dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pagi hari ini semua karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan masuk lebih dalam hadirat-Mu. Bertata atas setiap pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Memulihkan, mengubahkan hidup kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan Engkau besar Tuhan. Kasih setiamu yang besar yang melampaui segala hati, akal dan pikiran. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh God, Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
dalam Ku menyembah-Mu ku Tuhan. menyembah Yes, God. dalam roh dan Selamanya. kebenaran. Selamanya. Lebih lagi kita mau katakan, Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, God, we worship you. dalam roh dan kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, dikemuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you. Hiramaya namasyan. Kami mau tinggikan Engkau dalam segala hal Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami mau tinggikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami masuk lebih dalam dalam pujian dan penyembahan dengan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bisa lambaikan tanganmu ke kiri dan ke kanan. Say hi to everyone. Haleluya. Kita memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Kasih Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini hanya Tuhan. Ku berserah sebagai dirangkatku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku berserah sebagai dirangkatku. Hey! Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebagai girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebagai girangkanku. Haleluya. Kasih Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Hey! Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkan, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku.
bersuka sebab Dia dirahmatku. Ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Karena langit dan bumi mau memuji Tuhan terlebih dari setiap kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan setiap kita di sini memuji Tuhan. Yuk semua tepuk tangan buat Tuhan, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Oh, yeah, yeah. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Jemaat saja katakan ku puji, ku puji, ku puji Yesus. Ku puji, haleluya. Come on, yes. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Biarlah puji-pujian selalu keluar dari mulut kita, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Pujian ini mengatakan, sekalipun badan kita habis dan lenyap, tapi kita mau tetap tinggikan Tuhan, amin. Kalau kita di saat ini masih sehat, kuat, semua karena Tuhan, kita mau kembalikan buat Tuhan, amin. Haleluya. Sedikit saya mau bersaksi, 1 menit saja. Saya bersyukur, ya, kalau ibu-ibu tahu, bapak ibu di sini tahu saya kemarin pakai kupluk 2 bulan lalu. Ya 1 bulan lalu itu saya sudah menyelesaikan kemo saya yang terakhir. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau dilihat, kalau saya melihat ke belakang, rasanya nggak sanggup, rasanya nggak bisa. Tapi bersama Tuhan, satu hal yang saya pelajari ketika saya melewati masa-masa kemo, itu saya dipegang terus sama Tuhan, amin. Drop ada drop, sedih ada, kesel ada, tapi enggak lama-lama, amin. Bisa katakan kiri kananmu, enggak boleh lama-lama ya. Karena kita mau terus bersandar sama Tuhan, amin. Enggak ada yang lain yang bisa kita harapkan selain hanya pada Tuhan, amin. Haleluya. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang di sini mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan apapun, setiap kita prosesnya beda-beda, tapi semua harus melewati proses, amin. Haleluya.
Yakinlah bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, hanya itu saja jalan keluar, ya amin. Selama ada Tuhan, semua aman, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sampai saat ini saya tetap berdiri, saya mau melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keterbatasan fisik, apapun saya mau melayani Tuhan, amin. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua di sini masih sehat, kuat, tetap semangat melayani Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Gak ada yang lain yang bisa kami andalkan. Yang senantiasa selalu ada buat kami. Bahkan dalam lembah kekelaman firman-Mu berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku. Naikkan pujian dari awal. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang
satu di hatiku. Ku sembahkan Allah yang perkasa, sungguh sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, Engkau memberkati hamba-Mu. Wahyuan dan hikmat yang daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudari-saudara berada, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua dan memberkati kita. Pagi ini, saudara-saudara, saya hendak menyampaikan tema renungan sikap kita menentukan nasib kita. Sikap kita menentukan nasib kita. Ini adalah sebuah perenungan COVID-19 yang saya buat beberapa bulan yang lalu, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Ibu Bapak dan saudara, coba kita lihat ada banyak contoh sikap underestimate yang dilakukan oleh manusia. Kita bisa baca itu di surat-surat kabar, di berita, di medsos, dan kita bisa juga melihat dalam beberapa artikel. Ada banyak orang yang bersikap judging a book by its cover, dan ini antara lain pada kisah anak dan ayahnya yang naik kereta api, di gerbong kereta api itu berhadapan dengan kedua orang lain, penumpang lain. Anaknya ini walaupun sudah cukup besar, tetapi terlihat cukup aneh. Setiap kali melihat pepohonan yang lewat begitu saja, anak ini berteriak-teriak, "Papa, papa, pohon-pohon itu mengejar kita," katanya. Jadi suami istri di depannya penumpang lain ini berkata kepada ayah dari bocah ini, "Pak, tidakkah anak seperti ini harusnya masuk ke rumah perawatan anak-anak yang berkebutuhan?" Lalu ayahnya itu berkata, "Puji Tuhan, anak ini baru keluar dari rumah sakit." "Oh iya, kenapa Bapak bawa keluar?" Nah, mereka mungkin terganggu akan sikap anak ini. Lalu sang ayah berkata, dia baru saja selesai operasi mata. Dia mengalami kebutaan sejak lahir, dan dia baru saja sedang dibawa pulang oleh saya ke rumah. Dan betapa kagetnya kedua penumpang tadi, suami istri itu akhirnya meminta maaf karena dia tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada anak ini. Dia baru bisa melihat, itu sebabnya begitu sukacitanya dia. Nah, ini salah satu hal yang disebut judging a book by its cover. Hanya lihat dari depan saja, kemudian dia sudah melakukan penghakiman. Jadi kita sering merasa benar sehingga menganggap orang lain pasti salah. Biasanya sikap seperti ini muncul akibat dorongan, akibat motivasi dari pengalaman penanganan yang lalu-lalu. Ketika anggapan kita memang terbukti benar dan orang lain terbukti keliru, begitu ya saudara. Contohnya sikap underestimate yang dilakukan oleh oknum polisi atau petugas penyekatan PPKM darurat terhadap seorang pas pampres pada waktu yang lalu, yang menunjukkan penguasaan diri yang
sangat bagus dari Pas Pampres ini, saudara. Akibatnya tentu nasib malang bagi oknum petugas tersebut, tapi justru nasib baik didapatkan oleh si Pas Pampres tersebut. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, kita harus benar-benar bisa menjaga sikap kita sesuai firman Tuhan. Kita jauhi sikap underestimate, saudara. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, kita membaca ayat ini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi anak tangga sikap orang Kristen terhadap dunianya digambarkan dalam 1 Petrus 5 tadi seperti ini, dua pada saudara, dari iman kita naik lagi pada kebajikan, naik setingkat lagi pada pengetahuan naik setingkat lagi penguasaan diri, lalu naik lagi ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi dari iman sampai ke penguasaan diri, coba kita uraikan sedikit. Dari iman, yaitu dasar dari segala yang kita harapkan. Iman kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu perlu aplikasi penopang berupa kebajikan, saudara. Jadi kebajikan yang sejatinya adalah kodrat setiap insan ketika diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan menciptakan kita dengan DNA berbuat baik, itu dituliskan dalam Alkitab, saudara. Itu perlu didasari juga oleh pengetahuan yang benar, sebab orang berbuat baik saja tanpa pengetahuan yang benar, dia bisa salah sasaran, bahkan menjerumuskan orang lain, gitu ya. Dan pengetahuan akan kebenaran itulah yang akan memimpin seseorang pada kemampuan akan penguasaan diri. Jadi pengetahuan yang benar itu bisa membuat dia mampu menguasai diri. Dan penguasaan diri adalah bentuk sikap yang dalam contoh faktual seperti dalam kasus Pas Pampres tadi, itu berdampak pada kebaikan yang ia dapatkan. Maka bagi kita dengan penguasaan diri, dalam kondisi dan situasi terburuk sekalipun, kita justru akan menampilkan ketekunan. Nah, dari ketekunan sampai kasih akan semua orang, ketekunan yang merupakan ciri hidup orang percaya dalam menghadapi aniaya dan berbagai kesulitan hidup, itu akan membuahkan hubungan yang paling mendalam dengan Tuhan yang disebut kesalehan. Dan kesalehan yaitu model atau gaya hidup yang selaras dengan hati Tuhan, itu akan memproduksi aura positif di kalangan komunitas orang percaya, berupa pengaruh yang semakin mempererat hubungan antara orang percaya yang disebut kasih akan saudara-saudara. Dan dari kasih akan saudara-saudara, di antara sesama anak-anak Tuhan, inilah yang akan mengobarkan api roh dan semangat untuk setiap anak-anak Tuhan siap dan rela mengemban amanat agung dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah meneladankan bahkan mengaruniakan kepada kita kasih akan semua orang. Dan kasih akan semua orang inilah alasan mengapa anak-anaknya atau kita gereja ada di dunia ini dan mengapa gereja berkiprah untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Saudara, dalam menghadapi COVID-19, ada WHO, World Health Organization, ada FDA, US Food and Drug Administration, ada juga FLCCC, Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, dan ada juga yang menyebut dirinya sebagai WMA, World Medical Association. Di antaranya mereka mungkin saling berseberangan mungkin dalam hal bagaimana menyikapi COVID-19. Di Indonesia, selain ada pemerintah yang hadir dalam Kemenkesnya, kita juga punya ID, Ikatan Dokter Indonesia, BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Namun ada juga dokter-dokter yang mungkin berafiliasi ke Asosiasi Dokter Sedunia dan ke FLCCC. Sebagai orang Kristen, saudaraku, kita memandang secara spiritual bahwa penderitaan, termasuk mewabahnya COVID-19, merupakan akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Dan dunia ini sedang dalam kontrol si jahat yang memang bertujuan hendak menghancurkan manusia. Yohanes 5 ayat 19 mengatakan dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Nah, saudara, Tuhan yang penuh kasih bersama dengan kita orang-orang percaya
itu berusaha memerangi. Dan dalam surat Yohanes dikatakan bahwa Tuhan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Ya tentu saja dia juga mengajak kita gerejanya untuk turut serta ya memerangi, mencegah dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan roh jahat itu agar manusia dapat dibebaskan darinya. Nah, bagaimana sikap kita sekarang, saudara? Jika misalnya roh-roh jahat itu menyelusup ke oknum-oknum yang ada di badan-badan tersebut, misalnya
Puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengar firman yang luar biasa dari hamba-Nya. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan, semakin meneguhkan kita untuk mendengar janji Tuhan yang diwujudkan dalam hidup kita. Saat terindah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan untuk seksi persembahan untuk bersiap-siap. Sambil bersiap-siap saya mengingatkan sedikit, kita dapat memberi persembahan dengan mengisi amplop yang berada di depan dari bangku Bapak Ibu Saudara, atau dapat juga dengan scan QR. Kita ada 2 QR, yang sebelah kiri adalah untuk persembahan, lalu yang sebelah kanan adalah untuk persepuluhan. Ya, sambil sudah untuk bersiap-siap, kita bersatu hati untuk berdoa dulu sebelum kita melakukan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memberikan yang terbaik bagian kami ya Tuhan, yang dapat kami gunakan untuk perlebaran kerajaan-Mu. Biarlah kami memberi dengan hati yang bersukacita. Kami juga rindu teman keluarga saudara kami yang belum sempat datang, yang sedang dalam keadaan yang sakit, juga dapat memberi. Dan juga menurut kerelaan hati masing-masing, mereka juga dapat mengambil bagian dalam pelayanan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua kembalikan kemuliaan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ya, sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk acara seminggu ke depan di GBI Muara Karang. Untuk hari Selasa, kita akan mengadakan ibadah untuk Komsel Usia Emas pukul 8 melalui Zoom. Lalu hari Kamis kita juga mengadakan WBI semua melalui Zoom. Dengan pembicara minggu ini adalah Pendeta Pembantu Hendrik Haryanto. Lalu kita juga ada komunitas untuk Connect and Share bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Komsel Dewasa Muda. Kita mengadakan di minggu kedua dan minggu keempat setiap pukul 8.30 malam setelah doa pengerja. Lalu doa fajar kita adakan setiap hari Sabtu. Untuk minggu ini pembicaranya adalah Dr. Tommy Setiawan pukul 6 pagi sampai dengan 7 pagi. Ibadah minggu depan di hari Minggu pukul 10 kita akan dilayani oleh Evangelis Haryanto Kandani. Lalu di sekolah minggu di sebelah kita juga bisa mengikuti untuk ibadah anak bagi Bapak Ibu yang punya anak yang beribadahnya bareng. Itu dengan tema untuk bulan September ini adalah offering. Kami rindu untuk Bapak Ibu juga boleh mengajak anak-anak untuk beribadah bersama di Gereja GBI Muara Karang. Informasi-informasi lain mengenai ibadah kami maupun jadwal daripada ibadah yang diadakan secara Zoom dapat diakses melalui gbimk.org. Bagi teman-teman yang juga butuh untuk dukungan doa ataupun yang mau memberi kesaksian, Bapak Ibu dapat WA ke admin GBI Muara Karang. Sekarang kami sudah aktif dan juga sangat mudah untuk diakses. Itu di nomornya 08 5678 12 012. Jadi pertanyaan apapun yang Bapak Ibu masih ragu atau mengenai jadwal atau mau kesaksian dan juga hal-hal lain dapat menanyakan langsung dengan admin GBI Muara Karang. Bagi Bapak Ibu mungkin hari ini ada jemaat baru, mungkin boleh lambaikan tangan tempat ini. Oke, jemaat yang setia ya. Kami rindu juga kalau ada jemaat baru, boleh mendaftar di bagian belakang sebelum pintu keluar dengan tim kami. Nanti dapat juga doa apabila tidak mengisi secara online juga dapat mengisi form yang disediakan di belakang. Satu pengumuman penting mengenai tanggal 25 September, kita akan mengadakan ibadah teens. Itu akan digabung Bapak Ibu dengan GBI Ketapang Utara. Nah, mungkin sebelum kita mendengar pengumuman dari Silvi,
kita ada baiknya untuk melihat satu cuplikan video berikut ini. Halo guys, saya Feli. Saya mewakili CNN Teenagers. Kita kesini bakalan memberikan informasi yang sangat menarik. Tanggal 25 September 2022 jam 2 siang, CNN Teenagers dan Church of Christ akan mengadakan ibadah gabungan yang bertema Marvelous. Ibadah ini akan diadakan di GBI Muara Karang. di dalam ibadah revival ini akan ada banyak acara-acara seru bersama untuk membangun semangat kita di dalam Tuhan. Dan tidak lupa ada door prize serta giveaway yang menarik. Buat kalian yang mau join, Pendaftaran bisa dilakukan melalui link Google Form yang tertera. dan acara ini free. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. See you and God bless you all. Mari kita bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. See you and God bless you. Ya. Oke, silakan Silvi. Sebelum kita doa penutup, kita dengar pengumuman akan dibawakan Silvi, dilanjutkan doa penutup oleh Ibu Yunike. Terima kasih. Shalom semuanya, seperti yang sudah kita lihat dari video, komunitas remaja kami, Clans of Christ Teens, akan mengadakan ibadah revival dengan tema Marvelous. Ibadah ini kami berkesempatan untuk melakukannya bergabung dengan komunitas remaja SALT dari GBI Ketapang Utara. Ibadah ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2022 di jam 2 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berusia 12 sampai 25 tahun, boleh mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah ini dan dapat mendaftarkannya pada meja admin yang ada di depan dekat pintu masuk ruang ibadah. Kami juga mengajak untuk komunitas-komunitas muda, kaum-kaum muda yang ada di sini, jangan lupa daftarkan diri kalian di depan. Kami tunggu kehadirannya minggu depan. Kita beribadah bersama-sama dan menikmati kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa penutup. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan Yesus terima kasih untuk siang hari ini, mana ibadah kami sudah berlangsung berjalan dengan baik hingga selesainya. Sungguh Tuhan, kami begitu diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu di mana Engkau kirim dia untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Ada begitu banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Ada begitu banyak pemulihan yang boleh terjadi bagi setiap telinga-telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun dia menyatakan kabar sukacita dari Engkau. Semuanya boleh diberkati Tuhan dan boleh dipulihkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau siang hari ini kami begitu diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu begitu menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami tidak usah takut Tuhan. Yang perlu kami lakukan adalah ada pengucapan syukur yang selalu keluar dari mulut bibir kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Engkau Tuhan, dan kami boleh melihat mujizat demi mujizat yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan hamba-Mu yang sudah Kau kirim ke tempat ini, yang sudah memberkati kami dengan begitu luar biasa. Kau berkati juga Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, yang sudah Kau pilih untuk menjadi gembala di tempat ini. Berikan selalu tubuh yang sehat, kesehatan yang sempurna Tuhan. Taruhkan hikmat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu boleh turun atasnya Tuhan, sehingga boleh menggembalakan kami domba-domba-Mu di tempat ini, supaya boleh membawa kami untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati apapun yang direncanakan atau apapun yang akan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan selalu ikut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh menjadi baik dan berhasil. Engkau berkati juga semua jemaat di tempat ini. Berikan kami semua tubuh yang sehat Tuhan. Jadikan kami
jemaat yang selalu setia beribadah di tempat ini Tuhan. Kau berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, berikan hikmat-Mu Tuhan, roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga di bawah kepemimpinan mereka Indonesia boleh menjadi lebih sejahtera, lebih maju, lebih makmur, karena kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang turut campur tangan di dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden kami, Kau buat menjadi berhasil Tuhan, sehingga kedepannya kami boleh melihat Indonesia selangkah lebih maju. Terima kasih Tuhan. Sesaat kalau kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing, sebagaimana Engkau sudah membawa kami ke tempat ini, kasih dan penyertaan-Mu yang sama itu juga akan mengantar kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, belas kasihan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai saudara dan saya mulai dari siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. I believe.